Waktu terus berputar. Peradaban demi peradaban merekam jejak kehidupan antar masa. Ini benda mati, namun satu persatu mereka menyimpan cerita tentang perjalanan waktu lampau. Mereka ikut berperan merangkai alur kisah perjalanan leluhur para nomaden. Alam menjadi saksi bahwa tanah mewakili keikhlasan. Di mana benih-benih jatuh, tertimbun, tumbuh, berkembang, beregenerasi. Indah, menghasilkan buah. Semakin tinggi, memberikan harapan, kokoh, melindungi dan menaungi. Rapuh, layu, dan akhirnya mati. Tanah tetap ikhlas menerima semuanya. Sistem sosial terbentuk melalui suatu interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, lingkungan sekitar, dan alat-alat perlengkapannya. Kita kung kebisil-bisil. Setiap unsur menjaga keseimbangan masing-masing dan berpadu manis dalam sebuah harmoni. Di atas lahan yang sama, kehidupan dapat silih berganti. Hari ini memekarkan bunga, lain waktu menumbuhkan pohon. Hari baru membawa harapan. Namun terkadang tanah kering seolah tanpa harapan. Manusia, tumbuhan, dan hewan hidup silih berganti di atas tanah yang sama. Saat tanah tak mampu memberikan hasil, anak-anak manusia merenung sesaat apa yang sedang terjadi.
mantau kok. Timbul rasa kecewa. Sejenak berefleksi, kemudian membangun kembali harapan. Timor Tengah Utara berada di jantungnya Pulau Timor. Kehidupan masyarakatnya dinamis, optimis, kreatif, inovatif, dan produktif di berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian. Dedi Tahoni, seorang anak muda dari pelosok desa Oa Bikase, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Awalnya ia beranggapan bahwa masa depan selalu berada di luar desanya. Lahan milik orang tua, warisan nenek moyang mereka, sangatlah luas. Sekian lama digarap seadanya dengan teknologi sederhana. Berbekal pengetahuan dan pengalaman mendampingi kelompok-kelompok tani, Dedi mencoba menawarkan irigasi tetes bagi usaha tani mereka. Setelah saya kuliah, kebetulan saya dipercaya untuk mendampingi kelompok tani itu bergerak di bidang horti, itu di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari situ saya belajar banyak hal dan kemudian saya mengambil keputusan untuk kembali ke desa saya untuk mengolah atau menggarap lahan-lahan yang produktif di sini. Setelah menikmati hasil, Dedi tergerak untuk memotivasi dan mendampingi kerabat serta sahabatnya untuk mereplikasikan teknologi yang sama.
Selama jadi pendamping atau mendampingi kelompok di 2 tahun itu, selain saya membantu orang tua, saya sedikit sisipkan untuk bagaimana cara untuk mulai usaha di kebun. Dari situ juga kebetulan saya sedikit hobi di seni tarik suara. Di Kefas ini kita sering-sering dipercaya untuk bersama teman menghibur di acara. Dari situ kita diberi pengganti transportasi. Dari transportasi itu saya sisipkan juga untuk menambah modal untuk usaha yang saya jalankan ini. Niat, kerja keras dan semangat memulai sesuatu yang baru mengantarkan Dedi Tahuni menjadi seorang petani muda inspiratif bagi orang lain. Hal-hal yang menarik dalam usaha ini itu kita kalau ada niat dan ada keseriusan pasti menghasilkan hal-hal yang positif, dan untuk meningkatkan kita dalam bidang ekonomi itu kita bisa membantu orang tua dan teman-teman mungkin dan keluarga. Yang mulai dari kita kelola di sini yang kita kembangkan itu ada tomat, ada melon, pare, picai kumbang, labu lilin, labu golden mama. Untuk hasilnya sangat memuaskan dan cukup untuk kita bisa membuka usaha kita lagi. William Otemusu salah seorang yang didampingi serta dimotivasi oleh Dedi Tahuni. Ia mengembangkan komoditas tomat, memperoleh hasil yang memuaskan, kemudian mengembangkan usaha peternakan. Dedi adalah sosok yang sangat menginspirasi, yang memotivasi dari Dedi untuk saya terjun ke dunia pertanian, yaitu semangatnya, terus kerja kerasnya dan ketekunannya dalam bidang pertanian. Beliau adalah motivasi yang sangat bersemangat dan pantang menyerah sebelum berhasil.
Selain William Otemusu, Dominikus Saho, seorang guru yang menjelang masa purna bakti pun mengikuti jejak Dedi Tahoni. Yang saya pesankan kepada anak-anak muda, yang pertama, jangan terlalu banyak main HP. Kalau bisa, mari ikut jejak kita punya saudara Dedi, termasuk saya juga, untuk bisa menanam dan bisa berbuat sesuatu ke depan. Karena kebanyakan anak muda yang sekarang ini hanya bisa HP, main game, dan tidak menghasilkan apa-apa, dan semua hasil itu hanya lewat orang tua. 7 tahun bersusun-susun, separampas tunangan beta, 7 tahun dalam penjara. Oh, Latin, Tanjung, oh, Latin, Tanjung si berani, Tanjung, oh, Latin. Dedi Tahoni berkomitmen memotivasi lebih banyak orang lagi untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih sangat luas. Harapan kedepannya supaya kalau bisa tumbuhan-tumbuhan ini bisa lebih bagus dan anak muda yang lain juga bisa ikut kalau bisa. Silakan datang mencari pengalaman karena saya juga cari pengalaman di saya pun saudara Dedi, ada juga tetangga-tetangga di sini dan saya juga termasuk anggota kelompok. Bertani itu mulia. Kemudian dari situ tentu di tempat kita juga ada lahan-lahan yang produktif yang belum dikelola dengan baik. Mari kita
sama-sama bekerja, mari kita berbagi untuk mengelola atau menggarap lahan-lahan yang produktif ini. Kemudian untuk teman-teman yang masih muda, mari kita sebagai tulang punggung, mari kita kerjasama, mari kita terus berkomunikasi, ada niat, ada kemauan untuk kita bisa memulai. Dedi Tahoni telah membuktikan bahwa Naijam Nasi, tanah leluhur itu mampu menumbuhkan kehidupan dan membawa kesejahteraan. Tetes-tetes harapan dan kehidupan melesap masuk sampai ke jantung bumi, menumbuhkan benih-benih baru, harapan-harapan baru bagi kehidupan yang lebih baik. Aulitata esparo autocomes awela luma unanofnu unekulobe lekau fai nonakuan Kuan kefa masih kuan dia nama samatu leok nesal kuan